Selamat datang di Exhibition kelas 126. Saya Jaskia Paramita Azahra sebagai moderator akan mengajak Anda untuk melakukan sebuah perjalanan sejarah yang akan menyelami dinamika politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru ini didirikan pada tahun 1966 loh. Orde Baru menjadi periode penting dalam perjalanan bangsa yang dipenuhi dengan transformasi besar namun juga berbagai tantangan. Melalui pameran virtual ini, Anda akan mendapat mengeksplorasi berbagai konflik politik era Orde Baru. Mari kita mulai perjalanan ini untuk lebih memahami pengaruh era tersebut bagi Indonesia yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang kita sudah masuk di ruangan museum yang pertama, yaitu pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Tiongkok. Mari kita simak penjelasan dari Fikri Fadila. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Nah, isi perjanjian tersebut adalah: 1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Nah, yang kedua, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Yang ketiga, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan diberhentikan. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik, perwakilan dari Indonesia, dan Tun Abdul Rojak, perwakilan dari Malaysia. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Hubungan diplomat Indonesia dengan Tiongkok dibekukan pada tanggal 1 Oktober 1967 oleh pemerintahan karena 1. Tiongkok dianggap membantu G30 SPKI dalam persiapan pelaksanaan pasca kudeta. Yang kedua, tindakan Tiongkok terhadap harta dan gedung Kedubes Indonesia di Peking tidak dapat ditoleransi. Dan yang ketiga, Soeharto menganggap Tiongkok mendukung PKI. Hal ini berdampak pada 1. Kedubes Indonesia ditutup resmi pada tanggal 30 Oktober 1967. Yang kedua, pemerintah Indonesia menunjuk Kedubes Kamboja di Tiongkok untuk mewakili kepentingan Indonesia. Nah, yang terakhir, pemerintahan Orde Baru mengganti istilah Tiongkok etnis Tionghoa dengan Cina. Tetapi, pada Juli 1985, Tiongkok dan Indonesia menandatangani Memorandum Saling Pengertian atau biasa disingkat MOU untuk membuka kembali perdagangan langsung kedua negara yang terputus pada Juli 1990. Tiongkok dan Indonesia mengeluarkan komunike bersama tentang pemulihan hubungan diplomatik selama kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, di Tiongkok. Kedua negara sepakat memulihkan secara resmi hubungan diplomatik mulai 8 Agustus 1990. Nah, kita sudah masuk di ruangan kedua nih. Di ruangan kedua ini akan membahas dua fungsi ABRI yang akan dijelaskan oleh Fikri Fadila. Halo teman-teman, di sini kita mau bahas tentang duifungsi ABRI. Nah, apa sih duifungsi ABRI itu? Duifungsi ABRI adalah konsep yang memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan dan politik. Perkembangan pada era Orde Baru di bawah Soeharto. Implementasi duifungsi ABRI. 1. Pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional. Yang kedua, sosial politik. Militer menduduki jabatan pemerintah, memiliki kursi di parlementer tanpa pemilu, serta terlibat dalam pembangunan seperti ABRI masuk desa. Kritik terhadap duifungsi ABRI. Militerisasi pemerintahan, menghambat demokrasi, pelanggaran HAM dalam operasi militer, kurangnya akuntabilitas karena sulit diawasi. Golkar sebagai kekuatan Orde Baru. Partai Golkar dianggap sebagai kekuatan utama Orde Baru karena didukung oleh 3 pilar utama, yaitu 1. ABRI berperan sebagai kekuatan kunci untuk menekan kelompok sipil yang menentang Golkar. Yang kedua, birokrasi. Dibentuknya Kokar Mendagri sebagai awal dari monolitas yang kemudian dikukuhkan melalui Korpri untuk memastikan loyalitas pegawai negeri terhadap Golkar. 3. Alat politik Orde Baru. Golkar digunakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, sidang MPR dan DPR dengan prosedur yang dianggap demokratis.
Setelah Presiden Soeharto lengser akibat peristiwa G30 SPKI, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui Super Semar pada 20 Februari 1967. Ia kemudian memimpin Orde Baru selama 32 tahun, dengan orientasi baru di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Di bawah Orde Baru, TNI menerapkan konsep difungsi ABRI yang dicetuskan A.H. Nasution pada 1958. Konsep ini memberikan peran ganda bagi militer dalam bidang pertahanan serta sosial politik. Soeharto memanfaatkan difungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menempatkan militer dalam berbagai aspek pemerintahan dan politik. Sekarang kita masuk ke ruangan ketiga nih. Kita akan membahas tentang penyederhanaan partai politik yang akan dijelaskan oleh Rama Pramada Pahla. Kalian tahu nggak sih, dalam masa pemerintahan Orde Baru, hanya ada 3 parpol saja yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. 2 diantaranya terbentuk dari proses fusion atau penggabungan. Dari beberapa parpol besar sebelumnya, 2 partai hasil penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, terbentuk dari gabungan PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo, dan Partai Murba. Sementara PPP merupakan gabungan dari PSII, Parmusi, NU, dan Perti. Sementara itu, ada golongan karya atau Golkar yang menjadi organisasi politik di masa Orde Baru yang dianggap sebagai wadah bagi orang-orang dengan karya petani, TNI, seniman, dan sebagainya. Golkar bukan merupakan gabungan organisasi politik seperti PDI dan PP, tetapi sudah berdiri sejak tahun 1964. Organisasi inilah yang menjadi kendaraan politik Presiden Soeharto di setiap pemilu yang berlangsung. Kita sebelumnya harus tahu nih, mengapa sih pemerintah menyederhanakan partai politik pada masa Orde Baru? Pemerintah Orde Baru melahirkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan berkaca pada pengalaman masa demokrasi parlementer di masa demokrasi liberal. Pada masa itu, banyaknya partai yang dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antar parpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpin yang tidak jarang memicu timbulnya krisis bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas Polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila demi menjamin terwujudnya stabilitas nasional. Sekarang kita sudah masuk ke ruangan keempat loh, yaitu NKK dan BKK. Nah teman-teman, normalisasi kehidupan kampus atau NKK dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK adalah kebijakan Orde Baru yang diterapkan pada 1978 untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa di kampus. Kebijakan ini bertujuan agar mahasiswa tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan dan hanya fokus pada akademik. Salah satu dampaknya adalah penghapusan sistem student government seperti Dewan Mahasiswa. Dasar hukum NKK dan BKK, kebijakan ini diatur dalam 2 surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 1. SK Mendikbud nomor 0156-U-1978 tentang normalisasi kehidupan kampus atau NKK. 2. SK Mendikbud nomor 0230-U-J-1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK. Aturan ini bukan dalam bentuk undangan formal, tetapi sebagai kebijakan menteri yang bisa dicabut oleh pemerintah selanjutnya. NKK atau BKK dan Gerakan Mahasiswa 1974 dan 1978. Pada 1966, Jenderal Soeharto menggantikan IR Soekarno, Insinyur Soekarno sebagai penjabat presiden dan mendirikan Orde Baru. Namun kebijakan ekonomi yang pro modal asing, terutama Jepang, memicu perlawanan mahasiswa.
Peristiwa Malari 1974 merupakan gerakan mahasiswa pertama yang menantang kebijakan ekonomi Orde Baru. Demonstrasi ini berujung pada kerusuhan dan direspon pemerintah dengan tindakan represif. Gerakan mahasiswa 1978 dan kebijakan NKK atau BKK. Mahasiswa kembali memprotes ekonomi dan politik Soeharto yang dianggap anti demokrasi. Pemerintah pun mengeluarkan NKK atau BKK untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa. Tujuan NKK atau BKK: 1. Menjaga stabilitas politik, mencegah kampus menjadi pusat gerakan oposisi. 2. Depolitisasi kampus. Mahasiswa dilarang berpolitik dan hanya fokus pada akademik. 3. Mengontrol organisasi mahasiswa. Organisasi kampus diawasi ketat, aktivitas politik di luar wadah resmi dianggap ilegal. 4. Mendorong kelulusan cepat. Diterapkannya sistem kredit semester atau SKK untuk mempercepat studi. Dampak NKK atau BKK: 1. Mahasiswa kehilangan peran sebagai agen perubahan sosial. 2. Demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah semakin ditekan. 3. Kampus menjadi tempat yang steril dari aktivitas politik. 4. Mahasiswa lebih berorientasi pada studi menyebabkan demolisasi. Pada 1998, kebijakan ini dihapus seiring jatuhnya Orde Baru. Mahasiswa kembali diberi kebebasan berpolitik dengan berdirinya BEM, DPM, dan SEMA. Nah, kita sudah masuk ke ruangan kelima nih, yaitu P4. Pengertian P4, pedoman penghayatan atau pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Adanya program P4 dilatar belakangi oleh banyaknya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Meletusnya pemberontakan G30 SPKI dianggap sebagai puncak penyimpangan terhadap Pancasila. Oleh karena itu, bagi Soeharto untuk mencegah tragedi kelam tersebut terulang kembali di kemudian hari adalah keharusan demi selamatnya Pancasila dan ancaman komunisme. Maka dari itu, Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru menghendaki bangsa Indonesia untuk selalu bersendikan dengan nilai-nilai Pancasila dan ingin membuat warga Indonesia menjadi manusia Pancasila melalui pelaksanaan penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Fungsi dan tujuan P4. Penataran P4 memiliki tujuan utama, yaitu memberikan pengetahuan terhadap bangsa Indonesia tentang Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR tentang P4 dan GBHN. Hal ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mampu menghayati, mengamalkan, dan menyebarluaskan tentang hak dan berkewajiban sebagai warga negara untuk berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama terdapat 7 butir P4. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh pelaksanaan: saling menghormati setiap penganut agama yang berbeda, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, bertakwa terhadap agama yang dianut. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Contoh pelaksananya itu berempati terhadap sesama, menolong orang yang membutuhkan dengan tulus, rela berbagi kepada orang yang berkekurangan. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup rela dan berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air bangsa. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, memajukan pergaulan demi mempersatukan dan kesatuan bangsa. Contoh pelaksanaan, menjaga kelestarian alam, menghindari perselisihan dengan sesama, berolahraga dan menjaga kesehatan sebagai kemampuan awal bela negara. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Setiap warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contoh pelaksanaan, memberikan hak suara dalam pemilu, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghormati kandidat terpilih dalam pilkada walaupun bukan kandidat pilihan sendiri. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. Kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh pelaksanaan, berpenampilan dengan sederhana, tidak mencontek ketika ujian, menyalurkan bantuan sosial. Nah, di ruangan terakhir kita akan membahas tentang integrasi Timur Timur yang akan dijelaskan oleh Konita Azahra. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai itu adalah, yang pertama, ada União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timor, yang ingin merdeka secara bertahap.
Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timor Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Yang kedua, ada Frente Revolucionario de Timor-Leste Independent atau Fretilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Lalu yang ketiga, ada Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu, terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Di Timor Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai itu adalah, yang pertama, ada União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timor, yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timor Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Yang kedua, ada Frente Revolucionario de Timor-Leste Independent atau Fretilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Lalu yang ketiga, ada Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu, terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI yaitu Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya, integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh APODETI itu mendapat respon yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang khawatir jika Timor Timur yang berada di halaman belakang jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang APODETI. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT bersama APODETI, Kota dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintah komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu, perang dingin antara Amerika Serikat di Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara tetangga dan pihak barat termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasannya masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis membuat negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia, secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure mengakui integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia.
Sekian saja museum singkat yang telah kami sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.